Di kesempatan kali ini admin akan menceritakan kisah dua orang sahabat yang selalu bersama sampai sebuah peristiwa memisahkan nasib mereka dan terseret dalam kerasnya dunia gangster. Dari susah sampai berpisah, mungkin itu kata yang cocok untuk menggambarkan nasib dua pemuda di film Gangnam Blues. Kan diperlihatkan latar tempat di kisah ini, tepatnya ada di daerah bernama Gangnam. Diketahui daerah itu adalah daerah yang digadang-gadang akan menggantikan Seoul karena Seoul sudah padat, sehingga terjadi perebutan lahan dan konflik antar pihak. Kemudian diperlihatkan ada dua pemuda dengan pekerjaannya, yaitu sebagai pemulung, bernama Jondae dan satunya bernama Yongki. Mereka adalah sahabat yang sangat dekat, malah kayak saudara yang selalu bersama dalam susah dan susah, karena selalu hidup susah. Diketahui mereka tidak punya siapa-siapa karena mereka dulu dari panti asuhan yang sama. Mereka sekarang tinggal di gubuk kecil di area TPA. Dalam gubuk itu hawa dingin bisa masuk, sehingga Yongki merasa sangat kedinginan, dan gubuk itu akan segera dibongkar. Mereka tak tahu harus tinggal di mana lagi. Mereka selalu memimpikan punya rumah yang layak. Besoknya benar saja, gubuk itu dibongkar oleh sekelompok gangster saat mereka masih tidur di dalam. Sepintas mereka melawan, tapi sepertinya mereka berdua kalah jumlah. Kemudian diperlihatkan ada pertemuan. Mereka adalah bos-bos gangster bernama Yang So, Nam, Jang, dan para politisi bernama Su dan Pak. Diketahui di pertemuan itu para gangster disuruh mengacaukan rapat pemilihan umum agar gagal, dan nanti mereka akan diberi izin untuk usaha di kota Seoul. Diketahui Pak dan Su melakukan itu karena Pak dan Su ingin mencalonkan diri, tapi sekarang mereka berdua sama-sama membangun kekuatan. Saat itulah Nam ditemui oleh anak buahnya bernama Kang. Kang memberi saran agar tidak terlibat masalah dengan politik, tapi Nam tetap maju dan menyuruh Kang merekrut anggota sebanyak-banyaknya. Di tempat lain, Jondae dan Yongki dihajar oleh para gangster karena melawan gubuknya digusur. Saat itulah Kang datang. Ternyata para gangster itu adalah anak buah Kang. Kang memerintahkan semua anggota ikut mengacaukan rapat. Saat Kang bertanya, siapa dua pemuda ini? Anak buahnya Kang menjawab, mereka hanya gembel. Lalu Kang merekrut Jondae dan Yongki untuk ikut karena mereka kekurangan orang. Singkat cerita, hari penyerangan tiba. Sebelum itu mereka semua diberi uang, makan, dan minuman. Saat penyerangan dimulai, di tengah-tengah kerusuhan itu Yongki ingin buang air besar. Sepertinya karena dia telah meminum susu basi, sehingga Yongki dan Jondae berpisah. Setelah itu terdengar sirine polisi. Mereka semua menghentikan penyerangan, tapi Yongki tak kunjung balik. Saat Jondae mencarinya ke toilet, Yongki sudah tidak ada, dan toilet sudah dalam keadaan kacau. Sejak saat itu Jondae selalu menunggu Yongki dan tak tahu dia ada di mana. Setelah kekacauan itu diperlihatkan Su dan Pak bertemu dengan seseorang. Diketahui dia bernama Kim. Dia adalah anggota parlemen dan juga atasan dari Su dan Pak. Kembali ke Jondae. Lalu Jondae pergi ke tempat Kang bermaksud menunggu Yongki kembali, karena Kang lah yang menyeret mereka berdua dalam urusan gangster ini. Kang pun mengizinkan, lalu Kang membawa Jondae ke rumahnya. Diketahui Kang tinggal bersama putrinya bernama Yunhee. Saat Jondae selesai makan bersama dan ingin tidur, dia mendengar Kang telah diserang seseorang sampai kakinya tertusuk pisau. Saat Kang mau dibunuh, Jondae cepat datang dan menghentikan mereka sampai akhirnya mereka kabur. Besoknya ada kabar duka, yaitu Nam telah meninggal karena dibunuh. Jang, Yang So, dan Su juga datang melayat. Dalam suasana duka itu, Kang berkata ke anak buahnya dan juga Jondae agar membubarkan diri. Grup ini telah habis. Nam tewas. Kang juga pincang sejak saat itu. Mereka disuruh Kang agar tidak hidup menjadi gangster lagi. 3 tahun kemudian diperlihatkan Yongki ternyata masih hidup, dan dia sekarang bergabung dalam kelompok gangster Yang So. Di sana dia diberi kewenangan mengelola keuangan hotel dan lain-lain. Mungkin itu yang membuat dia tidak kembali ke Jondae karena sudah merasakan kenyamanan harta. Dan saat ini Yang So beri pihak ke politisi Pak. Diketahui Su dan Pak sekarang tidak sejalur lagi. Di tempat lain, Jondae masih tinggal di tempat Kang. Jondae sudah dianggap seperti keluarganya sendiri dan sudah dianggap kakak oleh Yunhee. Diketahui Kang sekarang bekerja sebagai pencuci baju pasca pensiun dari dunia gangster. Saat mereka makan bersama, Kang didatangi oleh seseorang. Dia menagih hutang kepada Kang. Kalau tidak bisa membayar, dia akan membakar rumah Kang dan isinya. Saat itu Jondae mengetahuinya. Di tempat lain ada pertemuan kelompok Yang So. Di sana Yongki diberi wewenang mengelola tempat lain, sehingga membuat anggota yang lain menjadi iri.
Dan sepertinya Yongki bermain belakang sama wanita simpanan Yang So bernama Mira. Kembali ke Jondae. Jondae yang mengetahui bahwa Kang punya masalah hutang besar mencoba menemui pengusaha properti bernama Madam Min untuk meminta pinjaman. Madam Min mengiyakan, tapi ada syaratnya, yaitu Jondae harus membantu dia mengambil alih beberapa tanah di daerah Gangnam. Dengan sedikit kecurangan dan permainan, Jondae dan Madam Min dapat menipu para petani bodoh dengan dapat harga yang rendah, lalu menjualnya dengan harga yang tinggi, sehingga mendapat untung yang banyak. Lalu Jondae diberi uang untuk melunasi hutang Kang dan menawarkan pekerjaan dengan bayaran yang lebih tinggi, yaitu merampas tanah di wilayah Jang. Di tempat lain, Yongki ditangkap oleh anggota Jang karena dituduh telah membunuh pemilik hotel yang sekarang dikelola oleh Yongki. Di tempat berbeda, Park ditemui oleh Kim. Kim menyuruh menguasai wilayah Gangnam karena nantinya tempat gersang itu akan menggantikan Seoul dan untuk biaya politik mereka. Saat Jondae pulang, dia bertemu dengan Yoonhee dan kekasihnya. Lalu Jondae berkata, segeralah menikah, soal hutang biar aku yang mengatasi. Saat mereka sampai, mereka dikejutkan bahwa barang-barang di rumah mereka dibakar oleh rentenir di awal scene, sehingga membuat Jondae sangat marah, lalu mengajar mereka dan memberikan uang dan menyuruh mereka jangan datang lagi, kalau tidak ingin mereka mati. Setelah itu Jondae berterus terang kepada Kang bahwa dia sebenarnya telah masuk ke dunia gangster lagi dan mengajak Kang kembali, tapi Kang tak memberi jawaban. Setelah itu Jondae dan rekannya menyelinap ke tempat berkas Jang, mencoba mencuri sertifikat tanah yang telah dikumpulkan oleh Jang. Saat Jondae mau pergi, Jondae menyaksikan orang-orang Jang menyiksa seseorang. Ternyata dia adalah Yongki, dan salah satu yang menyiksanya adalah orang yang telah menusukkan. Saat Yongki mau dikubur hidup-hidup, Jondae cepat datang, mengejar mereka semua dan menyelamatkan Yongki. Kemudian Jondae membawa Yongki untuk diobati. Mereka berdua sangat senang bisa bertemu lagi. Tapi sekarang Yongki belum bisa pulang bersama Jondae karena sekarang dia ikut dengan grup Yang So. Yongki menceritakan dia salah bis saat kekacauan selesai. Lalu Yongki pergi. Di tempat dan waktu berbeda, Kim dan Park menemui seseorang parlemen juga bernama Moon untuk memperluas tanah di Gangnam. Tapi Moon mengatakan bahwa tanah yang lain dalam genggaman konselor Su. Ternyata Madam Min adalah anggota Su. Di tempat lain, Jondae bertemu dengan Madam Min. Di sana Jondae mendapat bayaran karena telah menyerahkan sertifikat yang telah dicuri dari Jang. Dan Jondae meminta sesuatu ke Madam Min, yaitu sebuah tanah, dan meminta dipertemukan oleh para politisi rekan-rekan Madam Min. Madam Min lalu berkata, aku akan menemukanmu dengan konselor Su. Di tempat berbeda, Yongki ditemui oleh Mira. Mira mengajak Yongki bersama-sama pergi dari Yang So dan tinggal di suatu tempat yang jauh. Walau Yongki memang mencintainya, tapi Yongki tidak bisa menemukannya setelah semua yang telah dia dapatkan, dan berkata, belum waktunya. Lantas Mira pergi dengan kesal. Sepintas Yongki mau menghentikan. Tapi kejadian itu dilihat oleh salah satu anggota Yang So bernama Yungpo. Yungpo berkata, sebagai tutup mulut serahkan masalah keuangan kepadaku. Yongki yang tak mau lantas membunuhnya agar tak ada yang tahu. Lalu Yongki menemui Jondae dan berkata, aku telah membunuh anggota Yang So, bantulah aku. Lalu mereka membuang mayat Yungpo ke sebuah danau untuk ditenggelamkan. Lalu Jondae mengajak Yongki untuk bergabung dengan grup Su agar mereka berdua aman. Langkah awalnya mereka berdua menghabisi semua kelompok Jang. Diketahui Jang telah berpihak kepada Park. Di sana Jondae juga membunuh orang yang telah menusukkan. Sampai akhirnya semuanya tewas, dan akhirnya Jang tewas di tangan Yongki dan Jondae. Lalu Jondae dipertemukan dengan Su oleh Madam Min. Di sana Jondae meminta untuk dapat bergabung dengan Su. Jondae langsung mengatakan bahwa dia telah membereskan masalah Jang. Su yang mendengar itu terkejut, lalu membolehkan Jondae ikut grupnya. Saat Jondae pulang, dia langsung dihajar oleh Kang. Karena Kang mengetahui kabar tersebut, Kang tidak suka tindakan Jon yang nekat, yang kembali ke dunia gangster. Tapi semua telah terlambat. Jondae lantas mengajak kembali Kang bergabung dengannya. Diketahui sekarang Jondae ditunjuk sebagai pengganti Jang oleh Su. Dan akhirnya Yoonhee dapat menikah dengan kekasihnya. Jondae juga ada di sana. Setelah itu Jondae dan Yongki bertemu. Yongki mengusulkan ayo kita menyerang Yang So juga agar dapat mengambil bisnisnya. Tapi Jon menolak karena Jon mengingatkan kita seharusnya membuat rumah di tanah ini, tidak untuk bisnis-bisnis lain. Disinilah sepertinya dua sahabat ini telah berbeda pandangan hidup. Jondae ingin menguasai tanah, sedangkan Yongki ingin menguasai bisnis dan uang. Lalu diperlihatkan Yongki dan tangan kanannya bernama Him sepertinya merencanakan sesuatu dengan memanfaatkan Jondae untuk menyingkirkan Yang So.
Hari demi hari Jondae mengumpulkan sertifikat sebanyak-banyaknya dari para petani, dibantu rekannya di tempat hiburan malam. Diketahui di daerah Gangnam ada juga pemilik tanah yang lumayan bernama Direktur Hur. Jondae lantas menjebak anaknya dan memeras Direktur Hur untuk menyerahkan sertifikat miliknya. Setelah itu Jondae memberikan sertifikat itu ke Soo. Saat mereka berdua berpisah, Jondae dihantam oleh seseorang sehingga dia pingsan. Kemudian saat dia sadar, dia disiksa oleh Yang Soo. Ternyata Yang Soo tahu bahwa Direktur Hur telah dijebak oleh John. John disuruh untuk menyerahkan sertifikat itu, kalau tidak dia akan dibunuh, dan menyuruh anggotanya memberitahu Kang. Singkat cerita, Yongki lah yang memberitahu Kang bahwa John telah tertangkap oleh Yang Soo. Lalu Kang dan Yongki merencanakan sesuatu. Jondae yang babak belur lalu diberi makan oleh tangan kanan Yongki. Ternyata di dalamnya ada sebuah silet. Saat itulah kelompok Kang dan anak buahnya datang. Saat Kang berpura-pura memberikan sertifikat tanah, Jondae lepas dan menghajar orang-orang di dalam, sehingga Kang dan anggotanya juga ikut menyerang. Sampai akhirnya kelompok Kang menang dan dapat menyelamatkan Jondae. Setelah itu Yang Soo yang mendengar kabar itu memarahi semua anak buahnya. Di antara anak buahnya ada desas-desus pengkhianat. Dan secara tidak langsung Kang kembali ke dunia gangster setelah lama pensiun. Setelah itu Kang dan anggotanya tertangkap polisi. Soo juga ikut tertangkap. Diketahui itu adalah ulah Yang Soo, Park dan Moon karena mereka punya koneksi yang kuat. Saat Yang Soo dan Moon bertemu, bicaraan mereka ternyata direkam oleh Mira dan rekaman itu diberikan kepada Yongki. Diketahui itu tentang rencana menguasai Gangnam dan jangan sampai intelijen negara tahu karena bisa berbahaya. Jondae yang mengetahui Kang dan rekan-rekannya ditangkap polisi mencoba mendatangi, tapi segera dihentikan oleh Yongki karena itu sia-sia. Kabar gangster Kang telah tertangkap karena penipuan petani telah tersebar di media, sehingga Yoon-hee juga kena imbasnya. Saat itu suaminya sedang krisis ekonomi. Yoon-hee disiksa lalu diusir untuk mencuri uang ayahnya. Suami Yoon-hee mengira ketua gangster pasti punya uang yang banyak. Yoon-hee langsung menemui Jondae dan menceritakan semuanya. Kemudian Jondae menemui suami Yoon-hee dan memberikan sejumlah uang dan berkata jangan sakiti dia lagi. Saat bersamaan, anak buahnya memberitahukan bahwa Soo telah bebas. Suatu hari Moon yang mau pulang setelah mabuk-mabukan, dia dijebak dengan pancingan seorang wanita. Setelah itu melakukan tos-tosan. Saat Moon bangun, di depan matanya sudah ada Jondae dan anak buahnya yang mengambil gambar Moon. Kagetnya Moon, orang yang di sampingnya bukannya wanita, ternyata malah pria. Dia kemudian dituduh homo. Lalu Jondae mengancam Moon agar menuruti permintaannya. Kalau tidak mau, dia akan menyebarkan foto itu ke polisi dan istrinya. Suatu saat Yongki yang mengelola keuangan mengetahui data-data uang Park dan menyerahkannya ke Jondae, dan John menyerahkan ke Soo, dan Soo menyerahkannya ke Kim. Soo kemudian berkata, Park telah menghimpun kekuatan untuk mengalahkanmu di pemilu nanti, sehingga Kim ingin menyingkirkan Park. Setelah itu Jondae menemui Soo. John memohon agar dapat membebaskan Kang dan rekan-rekannya. Dengan kerja Jondae yang sangat bagus, Soo berjanji akan membebaskan Kang dan rekan-rekannya. Setelah itu Jondae, Yongki dan Madamin bertemu. Di sana Jondae mengatakan bahwa dia ingin mendapat tanah di wilayah ini. Yongki yang mendengar itu berkata, wilayah ini adalah milik Yang Soo. Jika kau ingin tanah ini, bereskanlah dulu Yang Soo. Ayo kita serang Yang Soo setelah anak buahku bebas, kata John. Sepertinya rencana Yongki memanfaatkan John untuk membereskan Yang Soo berhasil. Singkat cerita, Kang dan rekan-rekan John bebas. Saat itu ada salah satu anggota yang protes bagaimana bisa semuanya tertangkap, sedangkan John tidak. Mereka tidak tahu. Mereka bisa bebas karena John. Kata-kata itu membuat John sangat marah. Saat ketegangan terjadi, Kang menenangkan dan berkata, kita bubarkan kelompok ini. Besoknya, diperlihatkan mayat Yumpo ditemukan oleh anggota Yang Soo. Setelah itu Yongki segera menemui Jondae. Yongki berkata, ayo segera siapkan anak buah untuk bersama-sama menyerang Yang Soo. Sepertinya rencana kita diketahui. Jondae lalu menjawab, rekan-rekanku sudah bubar, tapi aku akan tetap kumpulkan semua anak buahku. Tunggulah. Saat Yongki ingin mengumpulkan semua anak buahnya, dia ingin menemui Him. Yongki terkejut. Him telah diikat dan disiksa, lalu Yongki dihajar. Yongki dituduh telah membunuh Yumpo, tapi Yongki segera mengelaknya dan berkata, Jondae mungkin yang melakukannya. Yang Soo lalu berkata, jika memang bukan kau, buktikanlah kesetiaanmu kepadaku. Saat John mengumpulkan anak buahnya, John malah mendapatkan kabar bahwa Yoon-hee mengalami KDRT lagi. John yang marah langsung mendatangi suami Yoon-hee dan langsung menghabisinya. Di tempat lain, Kang didatangi oleh Yongki dan Yongki membunuh Kang.
Dan kampretnya Yang Soo menghadiri acara kematian Kang. Di tempat berbeda, Yongki dan Him bertemu. Di sana mereka membicarakan setelah membereskan Yang Soo, kita harus membereskan John, karena akan berbahaya jika dia tahu kejadian yang sebenarnya. Kemudian semua anggota Yang Soo berkumpul dan merencanakan penyerangan John saat pemakaman Kang. Tapi sebelum itu ternyata John telah diberitahu oleh Yongki tentang penyerangan tersebut, dan berencana anak buah mereka akan bergabung melawan serbuan Yang Soo. Benar saja, saat dari pemakaman tiba, John diserang kelompok Yang Soo dan terjadilah pertarungan sengit. Lalu datanglah kelompok Yongki datang. Kelompok Yang Soo terkejut. Yongki malah membantai mereka semua bersama kelompok John Dae. Singkat cerita, John dan Yongki dapat mengalahkan serangan kelompok Yang Soo. Setelah kekalahan itu, Park ditangkap Badan Intelijen Negara karena tindakan mereka, sedangkan Yang Soo kabur. Di tempat lain, John ditemui oleh Soo. Soo akan memberikan tanah di Gangnam setelah John membunuh semua anggota Park, termasuk Yang Soo dan Yongki. Dalam aksi menghabisi anak buah Yang Soo, John malah menemukan fakta mengejutkan. Salah satu anak buah Yang Soo memberitahukan bahwa yang telah membunuh Kang adalah Yongki, dan Yongki juga akan menjirkan John Dae. Setelah Yang Soo menghilang, kekuasaan diambil alih Yongki, dan Yongki lalu menikahi Mira. Suatu malam saat John mengenang kembali barang-barang Kang, dia tak sengaja menemukan kartu keluarga milik Kang. Di sana tertulis, ayah bernama Kang, adik perempuan bernama Nyun Hee, dan kakak laki-laki bernama John Dae. John langsung tak kuat menahan kesedihannya. Setelah itu John ke gedung bioskop. Seperti yang direncanakan, Yongki bertemu dengan Yang Soo di sana, dan anak buah Yongki sudah menunggu John di kamar mandi. Yang Soo mengetahui bahwa Yongki telah berkhianat dan mau membunuh Yongki, tapi John segera datang, dan mereka berdua membunuh Yang Soo. Saat Yang Soo sudah mati, Yongki berkata, ayo kita bawa mayat Yang Soo ke kamar mandi. Tapi John berkata, kau telah menaruh anak buahmu di kamar mandi kan, untuk membunuhku. Lalu John menembak Yongki di lengannya. Dan John Dae berkata, anak buahku sudah membereskan semuanya, dan kau kan yang telah membunuh Kang. Yongki berkata, aku melakukannya untuk bertahan hidup. Jika aku tak membunuhnya, aku yang akan mati. Saat John mau menghabisi Yongki, Yongki memohon ampun dan bilang, kita saudara, maafkan aku. Kemudian John Dae tidak jadi membunuh Yongki dan berkata, menghilanglah dari hadapanku. Lalu mereka berdua berpisah. Setelah mereka berdua berpisah, John dibunuh oleh seseorang di kereta, sedangkan Yongki dibunuh seseorang di dalam mobil. Ternyata yang telah membunuh mereka berdua adalah orang yang suruhan Soo. Diketahui Soo melakukan itu karena dia tidak ingin ada saingan lagi dalam perebutan kekuasaan di samping Kim. Dan Kim menjanjikan Soo kursi parlemen. Di tempat lain diperlihatkan Nyun Hee sedang menunggu kakaknya datang. Dia tidak tahu bahwa kakaknya telah meninggal. Dan di scene terakhir setelah beberapa tahun berlalu, sekarang Gangnam sudah menjadi kota metropolitan, tidak berbentuk sawah, kebun, dan bukit-bukit lagi. Dan di sana Soo mencalonkan diri lagi sebagai penguasa di Gangnam. Dan kisah Gangnam Blues ini berakhir. Oke, itulah kisah dua sahabat yang bermimpi punya tempat tinggal yang terseret masalah gangster, hingga akhirnya mereka sama-sama berakhir tragis dan rusak persahabatan mereka karena mimpinya. Admin tutup rekap alur cerita hari ini dengan pesan jauhilah masalah gangster karena sangat berbahaya. Terima kasih dan wassalamualaikum.